Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La rizqa lana illa ma razaqtana innaka khairur raziqin. La hukma lana illa ma hakamta alaina innaka ahkamul hakimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita di sisinya. Karena rasa syukur itu adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah, sifat yang memudahkan kita beribadah dan beramal soleh, sifat yang melayakkan hamba-hamba Allah untuk tidak digoda oleh syaitan, juga sifat yang menjadi catatan tertinggi Allah agar Allah berkenan menambah kenikmatannya, kebaikannya, keberkahannya untuk kita semua di dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita berusaha untuk selalu mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Namanya juga uswatun hasanah, berarti lengkap, komprehensif, integral dalam semua aspek kehidupan, dalam menjalankan akidah kita, berkeyakinan, dalam menjalankan ibadah kita, juga dalam bermuamalah. Itulah pula yang selalu diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semua tuntunannya hingga kita semakin dilayakkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan ayatun nasr atau ayatu nasrillah. Ada yang menyebutnya ayatun nasr, ayat-ayat pertolongan. Ada yang menyebutnya ayatu nasrillah, ayat-ayat pertolongan Allah. Kalau ayatun nasri berarti semua ayat yang berbicara tentang pertolongan, termasuk antara sesama manusia. Tetapi kalau ayatu nasrillah berarti ayat-ayat yang membahas tentang pertolongan yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya pasti pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, melaluinya yang banyak, melalui malaikat, melalui angin, melalui hewan, melalui manusia. Perantaranya yang macam-macam, perantaranya yang beragam. Kalau hakikatnya hanya satu, Allah yang Maha menolong. Bahkan Allah menyebut dirinya sebagai khairun nasirin, sebaik-baik yang menolong, atau ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, artinya juga sebaik-baik yang menolong. Dengan demikian berarti ada pihak lain yang menolong tapi tidak lebih baik, atau pihak lain yang menolong adalah menolong karena Allah gerakkan mereka, Allah perintahkan mereka untuk menolong manusia, menolong manusia. Yang menolong manusia lahiriahnya, hakikatnya yang menolong adalah Allah. Tapi Allah gerakkan manusia itu untuk menolong sesamanya. Kita masuk pada surat Al-Ankabut ayat 30. Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Doa ini doanya Nabi Lut alaihi salam. Pertanyaannya, kenapa doanya berbeda dengan doa nabi-nabi sebelumnya?
atau juga dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa yang biasa kita panjatkan Al-Baqarah 286, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada kata fansurna yang artinya adalah tolonglah kami atas orang-orang kafir. Di sini tolonglah aku, kata Nabi Lut alaihi salam di surat Al-Ankabut ayat 30, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidi. Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang melakukan kerusakan. Sejarah mencatat bahwa kerusakan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut adalah kerusakan yang sebelumnya belum ada. Kerusakan atau perilaku tercela ini baru ada dan dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ma sabaqaha min ahadin minal alamin. Belum ada, kata Allah, satu orang pun yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau sekarang mungkin ini adalah sesuatu yang mereka lakukan pertama kali, belum ada sebelumnya. Dan karena mereka pertama, jika terjadi perilaku yang sama selalu dirujuk ke kaum ini. Rasulullah SAW pun menyebutkan, man amila amala qaumi Lut, siapa yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Itulah yang kita kenal dengan perbuatan homoseksual atau melakukan perbuatan zina sesama jenis. Bisa laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau sekarang dikembangkan lagi oleh para psikolog, yaitu dengan semua selain yang disyariatkan oleh Allah melalui pernikahan yang sah. Itulah al-mufsidin, karena perbuatan itu sangat merusak. Dalam bahasa Arab memang kata ifsad itu banyak sekali. Di surat Al-Baqarah misalnya disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Atau di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan al-fasad perbuatan merusak, al-ifsad perbuatan merusakkan atau menebar kerusakan, itu adalah kullu ma'asillah, setiap perbuatan maksiat itu merusak. Tidak ada perbuatan maksiat yang memperbaiki. Sehingga dikatakan jangan memperbaiki dengan merusak. Yang tepat itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena di lapangan ada sebuah masalah diselesaikannya dengan masalah. Jadi tumpang tindih itu masalah. Kerusakan diselesaikannya dengan kerusakan. Tumpang tindihlah itu kerusakan, bukan menyelesaikan. Api diselesaikan dengan api, maka api itu semakin besar, semakin membakar. Kalau itu di neraka aja. Kalau di neraka apinya semakin besar karena bahan bakarnya an-nasu wal hijarah wa quduhan nasu wal hijarah. Ada batu, ada manusia. Jadi setiap ada yang datang, masuk ke dalamnya tambah besar, masuk lagi tambah besar. Itulah penyelesaian di akhirat.
Kalau penyelesaian di dunia, maka menyelesaikan masalah tanpa masalah atau menghentikan kerusakan bukan dengan kerusakan tapi dengan kebaikan. Itulah makna al-ifsad. Maka kerusakan yang paling rusak menurut Al-Quran adalah kerusakan yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan menjadilah dia kerusakan yang dirujuk kalau terjadi kerusakan-kerusakan berikutnya. Masya Allah. Bisa dibayangkan, dulu tidak ada, tiba-tiba ada. Berarti yang pertama kali mengadakan itu mendapatkan sesuatu dari mereka yang mengikuti apa yang dikerjakan di awal, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada sunnah hasanah, juga ada sunnah sayyi'ah. Man sanna sunnatan hasanah, tapi man sanna sunnatan sayyi'ah. Demikian juga di surat Yasin ayat 12, ayat yang favorit bagi jemaah kaum ibu biasanya, tapi kaum bapak tidak terlalu favorit. Favoritnya An-Nisa soalnya ya. Surat An-Nisa favorit bagi kaum bapak ini. Kaum ibu favorit surat Yasin karena dibaca setiap malam Jumat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menghidupkan yang sudah mati semuanya, dan yang kami catat adalah yang mereka kerjakan, ma qaddamu wa atharahum, dan yang mereka tinggalkan. Yang paling besar dampak yang ditinggalkan adalah kebaikan atau kerusakan. Kebaikan yang ditinggalkan berlanjut, kerusakan yang ditinggalkan pun berlanjut. Bisa jadi kebaikan yang ditinggalkan berlanjutnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau keburukan yang ditinggalkan biasanya tidak sedikit demi sedikit, tapi tambah besar, tambah gede, tambah luas. Maka Nabi Lut alaihissalam doanya, Rabbin surni alal qaumil mufsidi. Kemudian kenapa doa itu dipanjatkan oleh Nabi Lut alaihissalam? Karena beliau sudah berusaha. Jadi makna unsurni itu adalah doa pada saat semua yang sudah dijalankan belum mendatangkan hasil. Karena kaedahnya semua manusia wajib berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa, barulah dia memohon pertolongan kepada Allah. Bukan berarti salah sejak awal mohon pertolongan kepada Allah, tetapi kaedahnya pertolongan Allah itu didatangkan pada saat-saat yang amat sulit, pada saat-saat yang terjepit, pada saat-saat sudah tertutup semua pintu-pintu yang ada. Terjadilah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Am hasibtum, Al-Baqarah 214. Itu kan posisi yang sudah paling berat. Posisi sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersama para sahabatnya saat itu, Al-Baqarah 214, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertanya, mata nasrullah, kapan sebenarnya pertolongan Allah? Tidak mungkin Nabi mengatakan itu kecuali posisinya
sudah sangat berat. Karena Nabi amat sangat sabar. Di antara kesabaran Nabi itu tidak langsung minta pertolongan sama Allah, manakala masih mungkin Nabi melakukan berbagai hal upaya untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah mengatakan mata nasrullah, itu berarti keadaan sudah sangat terjepit, menghimpit dan sulit. Karena kaedahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bertanya itu kecuali posisi yang sangat sulit. Kalau kita mudah dan sulit sama aja. Sehingga kalau kita korelasikan dengan zaman sekarang, ada satu masyarakat yang kalau mereka mengatakan itu berarti sudah amat sangat sulit, mata nasrullah, tapi ternyata mereka masih bersabar dan tidak mengatakan mata nasrullah. Kapan ini pertolongan Allah? Udah begini, udah begitu, kok juga tidak Allah berikan pertolongan. Karenanya ayat yang selalu kita baca Al-Baqarah 286 tidak langsung fansurna 'alal qaumil kafirin, tapi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau kita baca awal ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berarti ada ikhtiar dulu. Kemudian kita mohon ampun dulu sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, maafkan kami kalau kami salah atau lupa. Berarti kan sudah ada ikhtiar dulu. Enggak mungkin tiba-tiba mohon maaf kecuali sudah ada yang dijalankan. Mungkin itu salah, mungkin kurang tepat, mungkin yang dijalankan itu tidak maksimal. Makanya la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kemudian wala tahmil alaina isron kama hamatahu alal ladzina min qablina. Dulu berat ya Allah, maka sekarang jangka Engkau berikan yang lebih berat lagi, yang tidak mampu kami pikul. Berarti kan sudah ada usaha dijalankan dan sudah ada beban-beban yang Allah timpakan. Keadaan-keadaan yang sulit, keadaannya sudah sulit, baru terakhirnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Kalau kita baca hadisnya semakin menarik. Kenapa ayat ini, 3 ayat terakhir itu dianjurkan dibaca sebelum tidur? Orang itu tidur karena sudah letih. Tidak ada orang tidur kalau tidak letih. Kalau ada orang tidak letih tapi tidur, itu berarti tidur-tiduran, enggak tidur beneran. Umumnya kita tidur karena letih, penat. Karenanya itu doa yang kita panjatkan diantaranya sebelum tidur. 3 ayat terakhir itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, surat Al-Baqarah. Berarti kenapa? Karena orang sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah letih, sudah penat, maka dia tidur dan kemudian dia serahkan sama Allah apa yang sudah dia lakukan, maka dia memohon pertolongan kepada Allah. Secara psikologi, orang tidur itu kemungkinan hanya 2, karena penat atau karena sakit. Berarti orang sehat tidak tidur secara psikologinya. Kalau orang sehat tidur berarti dia penat, berarti dia letih. Maka salah satu kebutuhan orang sehat adalah istirahat. Karena itu kebutuhan jasmaniahnya. Istirahatnya bisa macam-macam. Salah satu istirahat yang katanya dapat menyehatkan adalah tidur. Tapi ada istirahat yang lebih menyehatkan sebetulnya, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas yang bagus, ya, jalan, olahraga atau macam-macam. Itu termasuk
istirahat tetapi juga lebih menyehatkan. Tapi kalau sudah penat dan letih, memang istirahat yang paling optimal adalah istirahat yang bernama tidur. Untuk itu Allah siapkan waktu untuk manusia tidur. Wa ja'alna nauma subata. Allah jadikan tidur sebagai menenangkan manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut setelah Al-Ankabut ayat 30, maka ayat berikutnya tentang Nasrullah adalah ayat 47 surah Ar-Rum. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat famtaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Ungkapannya itu ungkapan yang hanya layak Allah yang mengatakan itu, karena manusia enggak layak. Wa kana haqqan alaina, dan sungguh sudah menjadi hak atas kami menolong orang-orang beriman. Padahal kita tidak mungkin memaksa Allah untuk menolong kita. Tapi seolah-olah Allah mewajibkan atas dirinya, seolah-olah Allah mewajibkan atas dirinya menolong orang-orang yang beriman. Maka ayat-ayat yang manusia memohon pertolongan kepada Allah, jawabannya adalah ini. Tadi Rabbin surni alal qaumil mufsidin, Al-Ankabut, setelah itu Ar-Rum. Maka di sini jawabannya bahwa kenapa kalian bertanya mata Nasrullah, Al-Baqarah, kemudian kalian juga berdoa, tolonglah aku ya Allah atas orang-orang yang berbuat kerusakan. Jawabannya adalah sudah sejak awal aku tetapkan atas diriku menolong orang-orang beriman. Berarti kalau belum ditolong, maka yang diperkuat adalah bukan sarana-sarana fisik untuk ditolong, tetapi sarana-sarana hatinya yang diperkuat, imannya. Yang diperkuat adalah takwanya kepada Allah. Karena nanti kalau soal sarana prasarana, soal wasilah media, itu Allah lebih kuasa untuk menjadikan apapun menjadi media pertolongannya. Kalau kita bahas lagi surat At-Taubah, ini menarik, bahwa Allah sudah menolong manusia, yaitu Rasul dan para sahabat, bahkan para nabi sebelumnya dalam berbagai kesempatan. At-Taubah 25, laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Kok kalian bertanya mata Nasrullah? Kok kalian seolah-olah tidak meyakini bahwa aku menetapkan atas diriku nasrul mukminin? Jadi kalau belum ditolong, yang ditanya adalah keimanan dan ketakwaannya. Kenapa? Karena Allah sudah menolong di berbagai keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang sangat banyak, termasuk peristiwa yang bernama Hunain, pertolongan Allah di perang Hunain. Sarananya kalian sudah lengkap, bahkan kalian jumlahnya lebih banyak. Idh a'jabatkum kasratukum, tuh kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Berarti kata Allah Subhanahu wa taala, saat kalian mengandalkan sarana prasarana, mengandalkan jumlah, sebenarnya tetap yang menolong itu Allah. Ketika kalian sedikit, itu pasti yang menolong itu Allah. Maka cara Allah menolong, media Allah menolong, tidak ada yang tahu.
Di masyarakat Eropa banyak kejadian yang menolong itu adalah hewan peliharaannya. Secara teori sulit hewan menolong manusia. Sulit secara teori kecuali dilatih macam-macam. Tapi secara hakikat keimanan kita bahwa sebenarnya Allah lah yang menggerakkan hewan itu untuk menolong. Jangankan hewan, angin saja Allah bisa perintahkan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Engkau ya Allah yang menundukkan apa yang ada untuk perjalanan kami. Perjalanan itu butuh cuaca yang bagus, angin yang bagus, apalagi suhu yang bagus. Kalau suhunya nggak bagus, bukan suhu guru ya. Ya, kalau cuaca atau suhu udaranya nggak bagus, tidak layak juga kita melakukan perjalanan. Kapan ya yang panasnya mencecah sampai 60 derajat Celcius? Itu nggak boleh keluar rumah. Atau dinginnya minus sekian, nggak boleh keluar rumah. Jangankan melakukan perjalanan, keluar saja tidak dibenarkan. Karena apa? Menjaga keselamatan dan kesehatan. Itu Allah kalau tetapkan dunia ini seluruhnya minus 50 derajat Celcius, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah tundukkan ini sekian, yang sana sekian, karena Allah sudah Maha mengetahui kemampuan, batas kemampuan manusia. Yang lebih hebat tadi At-Taubah 25 itu Allah menolong dulu para sahabat Nabi SAW dengan diturunkannya malaikat-malaikat. Pada perang Badar Allah turunkan 1000 malaikat. Padahal secara logika kita satu malaikat sudah cukup. Bukan hanya menghadapi Badar, menghadapi seluruh dunia sudah cukup satu malaikat. Satu sayapnya itu kalau dikuncupkan itu menutupi seluruh bumi. Tapi untuk apa Allah sebut bi alfim minal malaikati munzilin, 1000 malaikat yang aku turunkan. Padahal satu sudah memadai, sudah cukup. Karena malaikat segala-galanya atas perintah Allah. Kalau malaikat perintahkan, Allah perintahkan, malaikat tidak mungkin tidak menjalankan itu. Ini untuk menunjukkan bahwa cara Allah menolong itu dengan berbagai cara. Ada kita membaca sejarah Ashabul Fil. Allah menolong Mekah, bangsa Quraisy dengan burung-burung yang disebut oleh Al-Quran dengan Toiron Ababil. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang sulit kalau Allah berkehendak. Maka tidak boleh kita memaksakan pertolongan Allah. Yang ada kita memohon pertolongan. Dan ketika belum juga turun pertolongan, kalau dulu dikatakan oleh Allah, Rasul dan para sahabat bertanya, hukumnya sekarang tidak boleh mempertanyakan mata nasrullah. Maka ayat pertanyaan tadi itu karena sejarah yang mencatat Allah ingin memberikan petunjuk. Dulu mereka itu baru minta tolong kalau sudah sangat terhimpit. Maka riwayat tentang Al-Baqarah 214 itu ada sahabat Khabbab bin Al-Arath bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Maka Nabi mengatakan, dulu ada yang digergaji, dulu ada yang diperlakukan lebih buruk dari ini, tapi mereka bersabar. Wih, sulit kan? Jadi dibalas lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah turun ayat ini, barulah disampaikan. Berarti sekarang tidak boleh kita mempertanyakan
mata Nasrullah. Kayaknya semua dunia udah. Kita juga udah bantu. Masyarakat dunia udah. Bahkan berkali-kali. Disitulah kita tidak boleh mempertanyakan mata Nasrullah. Tapi kita semakin yakin berarti memang Allah masih menunggu ikhtiar, doa, bahkan berbagai macam bantuan-bantuan yang lainnya. Atau yang terakhir mudah sebetulnya, bahwa itu sudah menjadi alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya sudah, kalau sudah tanda-tanda kiamat mau bilang apa? Karena kalau sudah menjadi tanda-tanda kiamat, itu yang maha mengetahui dan maha berkehendak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita masuk, wah ini tanda kiamat, biarin saja, enggak boleh. Kalau kita memaknai tanda kiamat, menunjukkan kita tidak boleh melakukan apapun, justru bertentangan dengan hadis Nabi. Udah tanda kiamat, biarin aja. Berarti kita tidak mengikuti tuntunan Nabi. Karena ada juga yang memahaminya, ini sudah tanda kiamat, biarin aja. Kalau memaknai tanda kiamat dengan mengatakan biarin saja, berarti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena Nabi tidak melakukan itu. Justru jika ada di tangan kalian fasilatul, ya setengah biji kurma, tanamlah. Berarti ikhtiarlah. Bayangkan itu ya. Berarti kalau makanan, berilah. Kalau bantuan harta, kasihlah. Kalaupun itu menjadi tanda kiamat. Kalaupun itu kita tidak tahu. Karena biasanya seseorang kalau sudah mengatakan tanda kiamat, akhirnya tidak mau melakukan apapun. Sudah tanda kiamat banyak, udahlah kita nggak usah kerja. Itu salah. Kiamat tandanya udah banyak banget. Ngapain kita berusaha? Itu salah. Justru kita bukan tidak meyakini tanda-tanda kiamat, tapi petunjuk Nabi kalau kiamat dekat itu malah amal usahanya ditingkatkan, bukan amal usahanya malah diturunkan, ditingkatkan. Dan usaha atau ikhtiar itu bisa ikhtiar dalam bentuk ibadah atau ikhtiar dalam bentuk berbagai macam jenis usaha manusia. Bayangkan tadi malam saya renungkan, ini orang haji antrinya itu bisa jadi pada saat mendapatkan antri haji sudah kakek dan nenek. Kemarin dibahas juga ya. Sudah 80 tahun, sudah 90 tahun, mungkin sudah 100 tahun. Dan wallahu a'lam 30 tahun itu apakah sudah masuk waktu kiamat atau enggak ada yang tahu. Tapi subhanallah, itulah keyakinan kita. Tetap saja kita ikhtiar, tetap saja kita daftar, tetap saja kita melakukan berbagai usaha. Jika tidak, saya kalau hitung-hitung kan 40 tahun udah meninggal ini, ngapain tuh? Tapi bukan begitu kaedahnya. Justru manusia tetap berikhtiar. Hasil akhir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya pas waktunya haji sudah meninggal dunia, tidak perlu khawatir. Ya, sudah dicatat menunaikan ibadah haji. Karena niatnya sudah jelas, orang dia sudah daftar, sudah ikhtiar, sudah maksimal. Namun Allah berkehendak lain, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Manusia sudah dicatat melalui niatnya, enggak usah khawatir. Sudah dicatat melalui niatnya. Bahkan kata Nabi, bisa jadi niat manusia itu lebih baik dari amalnya. Niyatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya besok puasa sunnah, ternyata sakit. Maka berarti niatnya sudah lebih baik dari amalnya. Karena amalnya jadi tidak puasa. Tentu karena dia uzur, sakit misalnya atau berhalangan. Tadinya niat puasa berhalangan. Niatnya sudah dicatat.
Lain kalau niat puasa tapi tidak ada upaya yang dilakukan. Ya, tidak menyiapkan sahur misalnya, atau tidak pasang alarm misalnya, atau tidak ada yang dilakukan. Itu berarti sebenarnya bukan niat yang sungguh-sungguh. Surat As-Saff ayat 13. Inilah di antara ayat-ayat terakhir tentang pertolongan Allah. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Jadilah ayat terakhir tentang pertolongan ini adalah surat 110. Namanya juga surat pertolongan, surat An-Nasr. Bayangkan ada surat namanya aja surat pertolongan. Kita nyebutnya surat An-Nasr ya. Boleh juga kita sebut surat Nasrillah. Karena ayatnya idza jaa nasrullah. Berarti surat An-Nasr atau surat Nasrullah. Boleh. Karena memang ayatnya menyebut idza jaa nasrullah. Sebelum itu di surat As-Saff ayat 13 sampai ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan bagi mereka yang mau bertransaksi dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kemudian setelah ayat 12, ayat 13-nya adalah ada lagi yang mereka inginkan. Wa ukhra tuhibbunaha. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Karena sebelumnya kan sudah dapat surga, sudah dapat ampunan, bahkan masakin thayyibah, tempat-tempat yang sangat mulia. Kalau di hadis ada istana-istana di surga. Jadi dalam tanda kutip kalau kita rujuk Ali Imran 133, surga itu seluas langit dan bumi. Namun jika ingin kita menambah koleksinya, kita harus punya istana-istana, kafling-kafling, karena luas banget. Maka sebagaimana Maryam berdoa, buatkan aku ya Allah rumah di dalam surga, baitan fil jannah. Maryam minta rumah di surga, sudah cukup. Kita pula siapa yang membangun masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil, rumah di surga. Loh, apakah surga sudah tidak nikmat? Ini untuk mengangkat lagi tingkatan surga kita. Ibarat ini komplek, ya, komplek ini kan ada ya rumah-rumah yang disiapkannya. Karena dalam tanda kutip ilustrasinya surga itu seperti komplek yang sangat luas sekali. Nah, kitalah yang menyiapkan amal-amal. Dengan amal itu ada istana, ada rumah, ada kenikmatan, ada kebahagiaan, macam-macam. Pada asalnya semua yang di surga pasti adalah membahagiakan. Nasrum minallah wa fatun qarib. Setelah disebut tempat-tempat yang indah, ampunan Allah, maka ada yang mereka inginkan di dunia ini. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib. Untuk mendapatkan itu As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Katanya mau dapat nasrum minallah, maka Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Nanti sama dengan surat Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum. Katanya pengen nasrum minallah, itu duniawi. Karena sebelumnya ukhrawi yang disebutkan. Ampunan, surga atau tempat-tempat yang indah di surga. Kemudian mereka juga minta yang lain, yaitu nasrum minallah wa fatun qarib, yaitu di dunia berarti. Maka Allah ingatkan, kalau ingin mendapatkan nasrum minallah, maka kunu ansarallah. Kemudian contohnya mana?
Contohnya Nabi Isa pernah berkata kepada Hawariyin, pengikut-pengikut setianya, man ansori ilallah. Perintahnya ansarullah. Nabi Isa membahasakan dengan bahasanya untuk Hawariyin, man ansori ilallah, bukan man ansarullah. Padahal perintahnya jadilah kamu penolong-penolong Allah. Tapi Nabi Isa membahasakan dengan bahasa manusia untuk mereka supaya lebih paham, ansori ilallah. Siapa penolong-penolongku tetapi untuk Allah. Penolong-penolongku kepada Allah. Tetap saja artinya menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah. Maka Hawariyun semuanya mengatakan nahnu ansarullah. Kembali kepada lafal asal, mereka mengatakan jangankan menjadi ansaruka ilallah, kami siap menjadi ansarullah. Bukan ansaruka saja, tetapi menjadi ansarullah. Kan bahasanya jadi ansarullah. Nabi Isa membahasakan ansori ilallah. Harusnya jawabannya kalau pakai bahasa Arab, nahnu ansaruka ilallah. Tapi jawabannya nahnu ansarullah. Itu menunjukkan bahwa mereka lebih siap untuk menjadi ansarullah. Berarti Nabi Isa yakin, karena diyakinkan, jangankan menjadi ansaruka, kami siapnya malah lebih dari itu, ansarullah. Tapi hakikatnya ansaruka, menolongmu juga karena menolong Allah. Karena Nabi Isa pasti menjalankan perintah Allah dan dia membutuhkan pertolongan dari pengikut-pengikut setianya. Ketika Allah perintahkan orang beriman ansarullah, maka ada kisah dulu. Nabi Isa bertanya, ansori ilallah? Jawabannya tetap ansarullah. Artinya kita menolong siapapun pasti karena Allah. Namun yang paling agung adalah menjadi penolong-penolong Allah. Karena bisa jadi kita tidak menolong manusia, tapi kita menolong agamanya. Dalam tafsir berbagai macam kitab tafsir, ansarullah itu tidak mungkin bisa kita jalankan, karena Allah tidak membutuhkan pertolongan. Tapi dimaknai dengan makna yang lain. Itulah bahasa Arab, itulah bahasa Al-Quran. Kalau tidak memungkinkan kita maknai secara tekstual, maka kita harus main dengan makna yang lain. Ketika Nabi bersabda bahwa Allah ada keluarganya dari kalangan manusia, inna lillahi ahlina minan nas. Para sahabat tentu kebingungan, bertanya, enggak mungkin Allah punya keluarga. Lam yalid walam yulad, lam yattakhid sahibatan walada. Enggak mungkin itu. Maka mereka bertanya, manhum, siapa yang betul-betul jadi keluarganya Allah? Karena Allah tidak memiliki keluarga. Subhanallah, Allah pilih keluarga. Subhanallah, maha suci Allah. Maka kan dijawab oleh Nabi, itulah bahasa. Hum ahlullah, ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Oh, maksudnya bukan keluarga hakiki, tapi menunjukkan orang-orang yang disayang dan orang-orang yang khusus di sisi Allah. Khasatuh berarti orang-orang khusus, bukan keluarga dalam arti keturunan atau nasab, karena mustahil bagi Allah punya keluarga. Ini pun sama, ansarullah, mustahil Allah membutuhkan pertolongan. Yang ada manusia yang membutuhkan pertolongan. Seandainya semua manusia beriman, enggak menambah kekuasaan Allah. Seandainya semuanya ingkar, tidak mengurangi kekuasaan. Tetap saja Allah Maha Kuasa.
Maka dari makna lafzi atau makna lahiriah, para ulama dan para sahabat pun memahami dengan makna yang lain, makna kedua, karena tidak mungkin memaknai apa adanya, karena itu bertentangan dengan akidah tentunya. Sempat juga ada yang bertanya, kok Allah minta ditolong? Ya, ada ya. Enggak perlu, sama dengan agama kok minta ditolong, agama ini enggak ditolong juga akan tetap tidak. Maksudnya Allah menginginkan kita yang menolong Allah, berarti menjalankan tuntunan agamanya. Menolong Allah berarti menolong sesamanya, karena Allah mustahil membutuhkan pertolongan kita yang tahu bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka ada tuntunannya, ada kewajiban-kewajibannya. Rasul pun menyebutkan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Ini bahasa filosofi, bahasa kita sebut majazi, bahasa kias, dan dibolehkan. Iya, dibolehkan. Salat itu tiang agama. Itu kan bahasa filosofi. Kok menggambarnya seperti tiang masjid, tiang rumah. Tapi kemudian disampaikan, kalau menegakkannya tegaklah dia, kalau meninggalkannya hancurlah dia. Nah, gitu ya. Berarti salah satu dari makna menjadi penolong Allah adalah menegakkan sholat. Karena jika manusia sudah tidak lagi mengingat Allah, tidak ada lagi kumandang azan, tidak ada lagi orang yang sholat, maka berarti sudah selesai kehidupan manusia di dunia, berpindah kepada kehidupan berikutnya di dalam kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Karena di akhirat nggak ada ibadah lagi. Jangan khawatir. Di akhirat tidak ada zakat, tidak ada. Siapa yang butuh zakat? Nggak butuh kan? Di akhirat nggak ada puasa lagi, nggak ada, jangan khawatir. Wah, saya puasanya nanti aja di sono, nggak usah. Sekarang di sini, ya, nggak usah. Bangun masjid di sana, nggak usah. Orang nggak butuh masjid. Masjid untuk apa? Orang nggak sholat. Ini di sini sekarang yang butuh masjid, karena untuk ibadah manusia. Artinya adalah bahwa itulah yang kita jalankan di dunia ini, pulangannya di akhirat kelak. Maka menolong Allah itu di dunia, baru di akhirat kita yang akan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Al-Baqarah 107 itu sepakat maksudnya di akhirat. Wa ma lakum min dunillah min waliyyi wala nasir. Atau ayat pertama pertolongan Allah itu sebenarnya Al-Baqarah ayat 48. Takutlah kalian satu masa seseorang tidak bisa membela sesamanya, tidak diterima syafaat, tidak diambil juga tebusan apapun, dan mereka tidak akan ditolong. Itu berarti di akhirat. Al-Baqarah 48 ayat pertama tentang pertolongan Allah, ternyata babnya bab akhirat. Ayat terakhir pertolongan Allah babnya bab dunia. Yaitu surat An-Nasr. Karena surat An-Nasr adalah isyarat Fathu Makkah. Sedangkan Al-Fathu itu bukan Fathu Makkah. Para sahabat yang mengatakan itu, bahwa yang dimaksud adalah Fathu Makkah itu Sulhul Hudaybiyah. Karena kami yang ada di situ saat itulah Sulhul Hudaybiyah. Maka di salah satu ayat Al-Fatih adalah Allah akan membenarkan janji kepada Nabi melalui mimpi bahwa nanti, bukan saat diturunkan Al-Fatih, karena diturunkannya Sulhul Hudaybiyah, nanti mereka akan masuk Masjidil Haram aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Nanti masuknya lebih aman, nanti kalian sudah bisa mencukur rambut atau menggunduli rambut gitu ya. Karena itu disebut oleh Al-Quran. Barulah kalau mau terakhir Nasrullah memang surat An-Nasr.
dan Nasrullahnya bentuknya paling tinggi, yaitu Fathu Makkah. Karena setelah itu tidak ada lagi dalam tanda kutip pertolongan Allah untuk Nabi di dunia. Karena beberapa bulan setelah itu Nabi wafat, berarti selesai tugas Nabi. Kalau selesai tugasnya, nggak ada lagi pertolongan Allah untuk Nabi. Karena Nabi wafat, apa isyaratnya? Semua orang wayadkhuluna fi dinillahi, apa aja orang udah selesai semua. Nabi dipanggil oleh Allah, berakhirlah ayat Nasrullah dengan surat ke-110 yang dikenal dengan surat An-Nasr, dan Allah anugerahkan pertolongan Allah yang tertinggi untuk Nabi dan para sahabat, atau pertolongan terakhir untuk Nabi, yaitu surat An-Nasr yang isinya Fathu Makkah. Karena setelah itu Nabi dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam usia 63 tahun. Itulah ayat-ayat Nasrullah atau ayat-ayat Nasr yang insya Allah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang layak ditolong di dunia dan di akhirat, karena kita selalu menolong agamanya, menolong sesama kita, khususnya mereka yang amat sangat membutuhkan pertolongan kita semuanya. Termasuk rumah Allah ini adalah media kita agar kita digolongkan sebagai penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini. Jazakumullah khaira. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan jamaah sekalian. Kita sudahi majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 menit. Ada yang mau bertanya? Yang mau sholat silakan. Baik, terima kasih ya. Jawabannya mudah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begini, ada 2 hal. Apa yang kita lakukan itu tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Tidak mungkin. Ya. Wabil khusus pasti berpahala. Wabil khusus pasti memberikan keberkahan. Itu pasti. Dan tidak selalu, yang kedua, tidak selalu yang kita tolong itu kepada mereka, tapi bisa kembali kepada kita. Orang menolong itu adalah kembali pada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, di surat Al-Isra. Berbuat baik itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Jadi kita semakin yakin, seandainya nih orang yang ditolong itu kok tetap saja nggak ada masalah, kita sudah dicatat pahala, dan nanti itu kembali kepada kita. Kan Allah nanti bertanya, kok kamu nggak ada pertolongan sama sekali? Orang lain semua menolong, kok kamu tidak ada kontribusi? Harta ada tapi enggak, kemampuan ada tapi enggak, diplomasi ada tapi tidak, misalnya kebijakan. Alhamdulillah kita sudah diplomasi, kebijakan, masyarakat dunia demikian. Berarti bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki 2, bertambah pahala kita,
karena kita bertambah ingin menolong. Kalau udah selesai kan mungkin berkurang itu menolongnya, karena udah selesai. Dengan belum selesai Pak, wallahu alam makanya, tapi tetap wallahu alam juga. Ini kan analisa aja, karena terus terang lebih kompleks daripada yang difahami. Karena bukan hanya satu dua ini, seluruh dunia. Satu musibah di sebuah masyarakat kalau tidak melibatkan banyak negara itu berarti kecil. Tapi kalau melibatkan semua negara berarti besar. Dan terakhir, menurut para pengamat masih ada beberapa masyarakat yang belum menolong atau belum memberikan pembelaan. Ya sudah, kan tidak semuanya Pak, harus kolektivitas. Kalau surat Al-A'raf 92 ya, harus kolektif kan gitu ya. 96 ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Ahla itu berarti seluruhnya. Ini kan masih ada beberapa yang belum. Tapi kita sudah layak berbahagia. Misalnya beberapa negara sudah ya mengusulkan kemerdekaan. Bahkan negaranya negara notabene-nya biasa saja ya. Perancis minta, kemudian banyak negara. Dan kita yakin bahwa suatu saat, karena itu adalah ketetapan Allah, suatu saat Allah berikan pertolongan yang disebut dengan Nasron Aziza, pertolongan yang kuat, pertolongan yang tinggi. Hanya tadi kita yang menolong tidak perlu mengatakan sudah selesai atau kapan ini pertolongan Allah. Tolong aja terus, karena pahala tetap mengalir, tidak akan berkurang. Bisa jadi itu cara nanti kita ditolong, karena kita menolong di sana, ternyata yang di sini tertolong juga. Jangan khawatir itu. Kita menolong tetangga, ternyata yang sebelah kanan tertolong. Nanti baca surat Al-Kahfi 82. Al-Kahfi 82. Jadi dulu orang tuanya itu baik. Wa kana abuhuma sholiha. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa merenovasi dinding rumah yang rubuh. Padahal Nabi Musanya nggak mau awalnya. Kan dia datang, udah keliling kampung ya, datang nggak ada yang nyambut, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum. Tiba-tiba suruh jadi buruh, buruh bangunan. Oh nggak mau. Alasan Nabi Khidir, tahu nggak? Ini orang tuanya baik, suka menolong. Sekarang kita menolong, berarti kita menolong. Mungkin kita tidak ditolong, malah yang ditolong anak-anak kita. Itulah kita yakinkan itu supaya semangat menolong tidak pernah berhenti, dan kita tidak boleh bertanya mata nasrullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, karena sudah kita tutup, silakan menunaikan sholat.